Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadiyah Damara dari kelas 1A Prodi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis secara elektrogravimetri. Dan di dalamnya akan terdapat beberapa materi, kurang lebih ada 5 submateri yang nanti akan disampaikan. Yang pertama ada pengertian elektrogravimetri. Elektrogravimetri merupakan salah satu metode penentuan secara kuantitatif. Secara sederhana, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya, dan setelah terjadi pengendapan yang sempurna ditimbang kembali elektroda dan endapannya. Secara ideal, endapan harus melekat kuat pada elektroda, rapat dan halus sehingga dapat dicuci, dikeringkan dan ditimbang tidak menyebabkan kehilangan berat. Endapan yang terbentuk haruslah berbutir halus, seragam, dan nampak seperti logam. Faktor utama yang mempengaruhi sifat fisik endapan adalah rapat arus, temperatur, dan ada tidaknya zat pengompleks. Besarnya rapat arus yang baik sehingga diperoleh endapan yang sempurna adalah kurang dari 0,1 A per cm persegi. Pengendapan bersama dengan gas hidrogen dapat merapuhkan dan tidak menguntungkan. Pembentukan gas hidrogen dapat dicegah dengan penambahan suatu depolarisasi katoda, misalnya ion nitrat. Kemudian ada beberapa istilah yang dipakai dalam analisis elektrogravimetri. Yang pertama adalah sel volta atau galvanik, dan sel elektrolisis adalah suatu sel yang terdiri dari 2 elektroda dan 1 atau lebih larutan dalam wadah yang sesuai. Yang kedua ada hukum yang mendasari analisis sistem elektrogravimetri. Yang pertama ada hukum Faraday yang menyatakan bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut, yang dapat dirumuskan dengan W sama dengan EIT per F, di mana W sama dengan massa yang diendapkan, E sama dengan massa ekivalen, I sama dengan arus dengan satuan ampere, T sama dengan waktu dengan satuan detik, dan F sama dengan tahapan Faraday yang bernilai 96.487 kolom atau bisa dibulatkan 96.500 kolom. Yang kedua ada hukum Ohm. Kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbadan terbalik dengan tahanan dan berbadan lurus dengan tegangan, yang dapat dirumuskan dengan I sama dengan E per R, di mana I sama dengan arus yang memiliki satuan ampere, E sama dengan tegangan yang memiliki satuan volt, dan R sama dengan tahanan yang memiliki satuan ohm. Kesimpulannya adalah elektrolisis tergantung pada nilai I atau arus dan tergantung pada nilai E atau potensialnya. Berbagai pengertian tegangan atau potensial yang terkait dengan elektrolisis. Yang pertama, tegangan potensial peruraian adalah tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu, yang dirumuskan dengan ED sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Yang kedua ada potensial ohmik, adalah jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Besarnya sama dengan I kali R, sehingga potensial sel itu bisa dirumuskan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda dikurangi I kali R. Lalu yang ketiga ada tegangan potensial polarisasi, adalah tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Tegangan polarisasi ada 2 jenis, yaitu tegangan polarisasi konsentrasi dan polarisasi kinetik. Tegangan polarisasi yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion yang ditentukan pada elektroda. Tegangan polarisasi kinetik terjadi bila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung lambat
maka diperlukan potensial tambahan atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya. Lalu yang ketiga ada prinsip dasar elektrogravimetri. Analisis secara elektrogravimetri didasarkan pada prinsip sel elektrolisis, di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu sangatlah penting. Secara kinetik, arus listrik menyatakan laju mengalirnya muatan listrik setiap saat. Apabila arus listrik mengalir ke dalam suatu sel elektrokimia, keseluruhan potensialnya dapat dipengaruhi oleh 3 fenomena lain yang timbul, yaitu dengan adanya potensial ohmik, polarisasi konsentrasi, dan polarisasi kinetik. Potensial ohmik ini disebut juga sebagai potensial jatuh, di mana harga dari potensial ohmik ini sebesar IR. Potensial ohmik ini dapat terjadi baik pada sel galvani maupun pada sel elektrolisis. Pengaruh dari potensial ohmik ini adalah dapat memperbesar potensial yang diperlukan untuk menggerakkan suatu sel elektrolisis, dan sebaliknya dapat memperkecil potensial yang terukur pada suatu sel galvani. Bagaimanapun, potensial ohmik ini selalu dikurangkan terhadap potensial teoritis dari suatu sel yang dirumuskan dengan E sel sama dengan E katode dikurangi E anode dikurangi I kali R. Lalu yang keempat ada tipe metode elektrogravimetri. Yang pertama adalah elektrogravimetri pada potensial terpasang atau EAPP yang tetap. Selama proses elektrolisis terjadi, hubungan antara I dan E dapat dipahami dengan melihat contoh di bawah ini. Elektrolisis dari 200 ml larutan Cu2+ dengan konsentrasi 0,022 dalam suasana H+1 molar. Elektroda yang digunakan mempunyai luas permukaan 150 cm persegi. Tekanan sel diperkirakan sekitar 0,5 ohm. Apabila sejumlah arus dilewatkan ke dalam sel, maka ion Cu2+ akan mengendap pada katoda dan gas oksigen akan dilepaskan pada anode dengan tekanan parsial sebesar 1 atm. Reaksi setengah sel yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu dengan harga E0 sebesar 0,34 volt, dan setengah O2 ditambah 2H+ ditambah 2E menjadi H2O dengan nilai E0 sama dengan 1,23 volt. Pada sel elektrolisis reaksi yang terjadi adalah katode, yaitu pada katodenya itu Cu2+ tambah 2E menjadi Cu, lalu anodenya ada H2O yang berasal dari setengah O2 ditambah 2H+ ditambah 2E. Totalnya menjadi Cu2+ ditambah H2O, lalu Cu ditambah setengah O2 ditambah 2H+. Harga dari potensial sel dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. EK sama dengan 0,34 ditambah 0,029 log 0,022 sama dengan 0,29 volt, dan EA-nya sama dengan 1,23 dikurangi 0,029 log 1 sama dengan 1,23 volt. Jadi harga potensial sel dari reaksi total adalah 0,29 dikurangi 1,23 volt sama dengan negatif 0,94 volt. Lalu yang berikutnya ada elektrolisis pada arus tetap. Menjaga agar arus tetap pada suatu nilai yang tertentu, maka secara periodik diperlukan adanya kenaikan dari EAPP-nya. Penurunan arus ini disebabkan oleh adanya polarisasi konsentrasi. Larutan menjadi berkurang jumlah tembakannya, di mana gaya difusi dan tarik menarik tidak mampu menjaga terpenuhinya keperluan permukaan elektroda terhadap ion tembaga, yang artinya keperluannya terhadap arus yang tetap. Arus menurun terhadap waktu elektrolisis dengan mengikuti persamaan IT sama dengan I0 E pangkat min KT, di mana IT sama dengan arus pada waktu T dan I0 sama dengan arus pada saat sebelum terjadi polarisasi. Lalu ada elektrolisis dengan potensial katode tetap. Pada umumnya, pengendapan sempurna suatu unsur dapat dinyatakan sempurna atau secara kuantitatif apabila konsentrasi yang tertinggal adalah kurang dari sama dengan 10 pangkat min 6 molar. Apabila arus awal yang digunakan relatif besar, maka perubahan potensial katode dipastikan besar pula.
Namun jika digunakan arus yang rendah, maka pengendapan akan berjalan secara sempurna dan memakan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal tersebut, elektrolisis dimulai dengan penggunaan potensial terpasang yang cukup tinggi untuk mendapatkan arus yang tetap. Selanjutnya, EAPP tersebut akan mengalami penurunan secara kontinu untuk menjaga harga EK tetap pada suatu harga yang memungkinkan terjadinya pemisahan.